gimana ini periode-periode para wali itu? Dari tadinya nol putul, tidak ada Islam kok malah jadi berubah jadi mayoritas Muslim. Berarti sebenarnya memang mereka itu berdagang, tetapi tujuan utamanya itu dakwah. Kalau tujuan utamanya dagang, insya Allah nanti yang tersebar ya dagangannya itu. Tetapi kalau tujuan utamanya itu dakwah, itu nanti insya Allah yang tersebar adalah agamanya. Belum lama saya itu silaturahim ke tempatnya Sayyid Idrus bin Salim. Sayyid Idrus bin Salim itu adalah pendiri Jamiah Al Khairat yang pusatnya di Palu. Di sana saya ketemu dengan cucunya, yaitu Habib Sakof, Sayyid Sakof, kemudian bin Ahmad bin Idrus bin Salim, yang sekarang menjadi pimpinan atau pimpinan utamanya Al Khairat. Itu kalau kita pergi ke Palu, Bandara Palu itu namanya Bandara Mutiara SIS Al Jufri. SIS itu singkatan Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri. Jadi nama bandara satu-satunya nama bandara yang Habib itu ya Bandara Palu itu. Nama bandaranya itu nama Habib. Jadi sangat dikenang, sangat dihormati, sangat dimuliakan. Bahkan bukan hanya oleh orang Islam, bahkan oleh seluruh rakyat di negara Palu sana, Sulawesi Tengah. Kami datang sowan kepada ini Habib Sakof yang menjadi cucunya pendiri Al Khairat, Sayyid Idrus tadi. Lalu dia itu cerita, Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri ini tadinya itu tinggal di Solo. Ya, ini dari Yaman, tinggal di Solo. Terus kemudian dia punya saudara di Manado. Maka dia ingin silaturahim mengunjungi saudaranya yang dari Manado. Waktu itu belum ada pesawat, naik kapal dari Solo, lalu kapal dari Semarang ke Surabaya, dari Surabaya ke Makassar, lalu ke Balikpapan, ke Parepare, lalu sampai ke Palu, gremet begitu, berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai di Palu, kapal itu istirahat, lalu penumpangnya pada turun karena ada perbaikan macam-macam. Nah, pada waktu itu di sana itu pas hari pasaran. Hari pasaran itu orang dari mana-mana, dari pelosok-pelosok datang ke kota, jual hasil buminya, ketela, sayur, kentang, macam-macam. Nah, pada waktu orang dari mana-mana datang, bergeraklah misionaris, pendeta-pendeta, memanfaatkan kumpulnya orang-orang untuk dakwah agama Nasrani. Maka melihat hal ini, Sayyid Idrus tadi tidak tahan. Lama-lama kalau dibiarkan seperti ini, akhirnya terjadi Nasrani di mana-mana ini, terjadi pemurtadan di mana-mana ini. Ringkasnya, dia urungkan perginya ke Manado, tidak jadi, putuskan tinggal di Palu untuk dakwah, sampaikan agama. Lalu beliau waktu itu bahasa Indonesia itu masih potong-potong, belum begitu lancar. Orang dari Hadramaut, bahasa Arab, Indonesianya masih potong-potong. Maka mulailah dia bikin pengajian, bikin madrasah, pesantren kecil. Nah ini, yang ajib ini, selama kurang lebih 40 tahun sejak beliau datang di Palu itu, dalam 1 tahun beliau atur waktunya, 6 bulan duduk di pesantren, ngaji dan sebagainya, 6 bulan keliling seluruh Sulawesi Tengah. Keliling seluruh Sulawesi Tengah, dari satu tempat ke tempat lain terus selama 6 bulan dalam setahun itu. Dan waktu itu jangan kita bayangkan keliling naik seperti Blue Star yang enak AC itu, susah payah. Naik dokar ditarik sapi itu. Kami naik gunung itu, kalau kita dari Palu ke Lambunu itu naik gunung, itu kalau sekarang itu gunung itu dinaikin naik mobil 2 jam. Mereka dulu untuk hanya sampai ke puncak gunung itu 3 hari 3 malam. Ditarik, susah perjalanan.
Sedangkan Sulawesi ini, subhanallah, jalan itu tidak orang gunung. Jalan itu hanya ada dua, kalau tidak belok kiri belok kanan. Kalau tidak naik turun, tidak ada jalan rata hampir. Terus itu nanti jalan habis, lalu kemudian naik perahu selama 6 bulan. Jadi untuk sampai ke satu tempat kadang-kala betul-betul tidak ada kendaraan, sehingga naik sampan didayung itu beliau sama murid-muridnya itu. Begitu sampai satu tempat, di sana bikin madrasah. Nah sampai sekarang akhirnya itu begitu banyak madrasah di bawah Jami'ah Al-Khairat. Nah sekarang kita bertanya, lalu siapa, dari mana biayanya ini? Biaya perjalanan ini dari mana ini? Tidak ada yang gaji, tidak ada sumber dana, biaya total dari kita sendiri. Maka dari Palu beliau ini membawa sarung. Itu dibawa, nanti sampai di satu kota A itu sarungnya dijual, dititipkan di toko itu. Di kota B nanti dijual. Jadi dagangnya itu dalam rangka meragati dakwahnya ini. Jadi dagangnya itu dalam rangka meragati dakwahnya ini. Satu pedagang telah cerita, sebenarnya saya itu membeli sarung-sarung yang dibawa oleh Said Idrus itu hanya karena kasihan saja. Saya sudah punya itu sarung yang dibawa saya itu sudah punya stok banyak. Tapi karena kasihan itu saya beli. Begitu saya beli, saya taruh di tempat belakang. Tapi nanti kalau ada orang beli datang, yang ditunjuk itu sarung daripada Said itu. Sarung yang lain-lain dia tidak inginkan. Sarung yang dari Said itu. Ini apa ini? Ini sarung ini sama, tapi pembelinya itu tetap milih dari sarung daripada Said itu. Jadi saya jadi teringat, oh kira-kira barangkali Wali Songo dan juga wali-wali yang diceritakan pedagang dari Gujarat ini ya kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi maksud utamanya itu dakwah. Maksud utamanya itu menyebarkan agama. Maksud utamanya itu menyebarkan agama, dakwah. Nanti di tengah perjalanan, tentunya yang Habib Sakom itu cerita, nanti waktunya sholat jamaah, waktunya wirid, waktunya zikir, waktunya ngaji. Berarti di sampan itu sambil dayung gotek itu maca kitab itu. Al-kalamu kalam, wa kalam, ikul abdul lafat al-murakabu al-mufidu. Jadi sambil ngaji. Jadi yo madrasah, yo berjalan, yo dakwah. Nanti sampai di satu kampung, dikumpulkan orang kampung itu, ada pengajiannya, ada sholawatannya. Lalu kalau sudah semuanya mufakat, di situ didirikan madrasah cabang pertama, cabang kedua. Akhirnya sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan ribuan cabang. Bahkan sekarang ini termasuk alumninya yang jadi gubernur di Ternate, Dr. Abdul Ghani Kasubah. Itu dokter tafsir hadis di Indonesia ini. Gubernur yang hafal Quran itu mungkin dua, satu di Ternate itu dan yang kedua NTB, Tuan Guru Baja. Itu dua-duanya itu doktor tafsir hadis, jadi gubernur sana. Nah, ini Abdul Ghani Kasubah ini juga alumni daripada Madrasah Al-Khairat itu. Jadi kita kembali kepada itu tadi. Jadi setelah kita renungkan, kalau sekedar dagang, di mana-mana orang dagang, orang Islam juga banyak dagang, tapi dagangnya itu tidak bikin tersebarnya agama. Nah ini dagangnya Wali Songo dan orang-orang seperiode Wali Songo ini kok jadi perubahan negara ini gimana ini? Oh berarti itu dagang yang sesungguhnya maksud utamanya bukan dagang, maksud utamanya adalah dakwah.